Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang saluran dan kelenjar pencernaan makanan. Nah, harapannya setelah kalian belajar melalui video ini, kalian bisa menjelaskan organ-organ, saluran sistem pencernaan dan fungsinya, dan juga dapat menguraikan fungsi dari kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan juga organ-organ pencernaan. Nah, ada dua jenis proses pencernaan makanan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi atau enzimatis. Proses pencernaan secara mekanik merupakan proses perubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang kecil dan halus. Nah, biasanya dibantu dengan gigi ya. Kemudian proses pencernaan secara kimiawi itu merupakan proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, enzim itu apa? Enzim itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita. Proses pencernaan makanan pastinya dibantu oleh alat pencernaan yang berupa saluran pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Akan kita bahas di video kali ini. Yang termasuk saluran pencernaan manusia, yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah atau air liur. Nah, di dalam rongga mulut ini juga tidak hanya terjadi pencernaan secara mekanik, tetapi juga secara kimiawi. Kita akan bahas proses apa saja yang ada di dalam mulut ya. Yang pertama itu ada gigi. Nah, gigi kita tahu sendiri ya, fungsinya adalah untuk mengunyah makanan sehingga makanan itu menjadi lebih halus. Kenapa makanan itu perlu dikunyah ya? Hal ini memungkinkan agar enzim-enzim pencernaan itu dapat mencerna makanan lebih cepat dan juga lebih efisien. Ya, kita lihat dulu untuk struktur anatomi dari gigi ya. Gigi itu terdiri atas 3 bagian yang bisa kalian lihat itu namanya mahkota atau korona. Kemudian bagian yang kedua itu adalah leher gigi atau kolum yang biasanya diselubungi oleh gusi, dan kemudian akar gigi atau radix yang tertanam di dalam rahang. Nah, untuk anatomi gigi itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah email ya. Email ini merupakan lapisan keras yang berwarna putih yang menutupi permukaan gigi. Kemudian ada tulang gigi atau dentin yang merupakan lapisan sebelah dalam dari email yang berwarna kekuningan ya. Kemudian ada cementum, ini merupakan lapisan luar dari akar gigi, dan kemudian ada pulpa atau rongga gigi yang di dalamnya terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Nah, berdasarkan bentuknya gigi itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada gigi seri atau incisivus, ada gigi taring atau caninus, ada gigi geraham depan atau premolar, dan juga gigi geraham belakang atau molar. Untuk peranan masing-masing kalian pastinya sudah paham ya. Oh ya, manusia itu memiliki 2 susunan gigi. Yang pertama itu adalah gigi primer atau gigi susu yang biasanya tumbuh pada usia 6-26 bulan. Dan jumlahnya itu ada 20 buah ya. Kemudian pada usia sekitar 6-14 tahun, gigi susu ini akan tanggal dan digantikan dengan gigi permanen. Nah, bisa kalian lihat rumus untuk gigi susu seperti berikut ini. I itu artinya incisivus atau gigi seri ya. Untuk rahang atas jumlahnya itu ada 4, kemudian rahang bawah juga 4 ya. Kemudian C itu caninus dan P itu adalah premolar. Kemudian ada gigi sekunder atau gigi permanen yang berjumlah 32 buah dan tumbuh pertama kali itu pada usia 6 tahun. Nah, berikut merupakan rumus gigi dari gigi permanen. Yang kedua ada lidah ya. Lidah fungsinya adalah untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, bisa juga untuk mengecap rasa dan juga membantu produksi suara untuk kita berbicara ya. Nah, pada permukaan lidah itu terdapat papila-papila yang membentuk tekstur kasar ya. Nah, kita sudah tahu sendiri bahwa ada 4
rasa dasar ya, ada rasa asin yang terletak di tepi depan, ada rasa manis di ujung, ada rasa asam di bagian samping, dan juga rasa pahit di bagian belakang atau pangkal lidah. Nah, ada satu lagi rasa, yaitu rasa umami atau rasa gurih yang ada di seluruh permukaan ya, bisa kalian lihat di gambar ini. Dan kemudian kalau misalkan kita merasakan pedas, itu rasa apa? Nah, ingat, di lidah kita itu tidak ada reseptor rasa pedas ya. Jadi rasa pedas itu hanya merupakan suatu sensasi panas dan juga terbakar yang dirasakan oleh ujung saraf lidah atau papila karena adanya zat capsaicin yang ada di dalam cabai. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah yang tentunya menghasilkan ludah atau air liur atau saliva ya. Nah, di dalam rongga mulut itu ada 3 pasang kelenjar ludah ya. Yang pertama itu ada kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga. Kemudian ada kelenjar submandibularis yang terletak di rahang bawah, dan ada kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Nah, ini untuk masing-masing kelenjar ludah itu biasanya menghasilkan zat yang berbeda ya. Kalau di kelenjar parotis biasanya ludahnya berbentuk cair, kalau yang submandibularis dan sublingualis itu menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir, jadi lebih kental seperti itu. Nah, kita tahu sendiri ya, fungsi saliva itu sangat banyak ya, terutama untuk melarutkan makanan, kemudian melumasi makanan agar mudah ditelan, kemudian membersihkan rongga mulut kita ya, dan mencegah dari kerusakan gigi. Dan yang paling penting itu adalah di dalam saliva itu ada enzim amilase ya, yang berfungsi untuk mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa ya. Maltosa ini jenis disakarida. Nah, maltosa ini nantinya lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Dan perlu kalian tahu, enzim amilase atau petialin ini bekerja pada pH antara 6,8 sampai 7. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus yang merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung ya. Jadi fungsinya sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut untuk menuju ke lambung. Jadi pada esofagus itu tidak terjadi proses pencernaan. Nah, otot-otot pada kerongkongan ini dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan ini disebut sebagai gerak peristaltik atau gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, makanan yang ada di dalam kerongkongan itu hanya sekitar 6 detik yang kemudian dilanjutkan menuju ke lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ pencernaan yang berbentuk huruf J dan terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Dan lambung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, kemudian bagian tengah yang membulat itu fundus, dan bagian bawah itu pilorus yang berhubungan dengan usus 12 jari atau duodenum. Nah, di bagian ujung dari kardiak dan juga pilorus itu juga terdapat klep atau sfinkter yang mengatur masuknya makanan ke dalam lambung dan juga keluar dari lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung nantinya akan teraduk ya, dan kemudian bercampur merata dengan getah lambung dan membentuk struktur seperti bubur atau kim. Nah, getah lambung ini dihasilkan oleh sel-sel kelenjar yang ada pada dinding lambung, dan getah lambung itu mengandung air lendir atau musin, kemudian asam lambung, ada enzim renin dan juga enzim pepsinogen. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan, dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin inilah yang nantinya berfungsi memecah protein menjadi polipeptida atau pepton atau proteosa. Kemudian ada enzim renin yang diproduksi oleh lambung bayi yang berfungsi menggumpalkan protein susu atau kaseinogen menjadi kasein yang tidak larut. Nah, enzim ini sangat penting untuk mencerna ASI ya. Adanya enzim renin dan juga enzim pepsin menunjukkan bahwa di dalam lambung terdapat proses pencernaan secara kimiawi.
Selain menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang fungsinya adalah sekresi getah lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi gerakan mengaduk terus-menerus walaupun itu ada makanan atau tidak ya. Jadi mungkin kalian itu pernah merasakan perutnya itu terasa sakit dan berbunyi ya, karena perut kita sedang kosong. Nah, hal itu disebabkan karena gerakan mengaduk saat lambung itu kosong. Umumnya makanan itu bertahan 3-4 jam sebelum nanti dikeluarkan sedikit demi sedikit menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Di video sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk makan seperlunya saja ya, dan juga mencontohkan porsi makan ala Rasulullah SAW, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan juga sepertiga untuk udara. Dalam artian kita tidak makan sebelum lapar dan juga berhenti sebelum kenyang. Nah, ternyata secara ilmiah, makanan yang sedikit itu memungkinkan tubuh untuk lebih berkonsentrasi memperbaiki dirinya sendiri. Sehingga untuk kegiatan perbaikan DNA, kemudian membuang zat-zat racun, dan juga regenerasi sel-sel yang rusak, itu dapat berlangsung lebih optimal. Sedangkan apabila kita makan terlalu banyak, maka tubuh itu akan lebih sibuk dengan kegiatan katabolisme atau kegiatan menguraikan makanan-makanan itu di dalam tubuh dan tidak sempat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, inilah salah satu pengundang dari berbagai penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain yang dapat memperpendek umur manusia zaman sekarang. Selanjutnya ada usus halus atau intestinum tenue yang merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Ada 3 jenis usus halus, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau yeyunum, dan juga usus penyerapan atau ileum. Tapi sebelumnya perlu kalian tahu dulu bahwa makanan yang berasal dari lambung yang berupa bubur atau kim itu pastinya kondisinya sangat asam. Nah, kim ini perlu dinetralisir agar kerja usus halus itu lebih optimal. Maka dari itu, duodenum akan mengeluarkan hormon sekretin yang menyebabkan pankreas akan mengeluarkan sejumlah besar natrium bikarbonat. Ya, natrium bikarbonat inilah yang nantinya akan meningkatkan pH dari kim menjadi netral atau pH-nya 7. Nah, pada dinding usus penyerapan itu terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut sebagai villi yang fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan juga cepat. Di usus halus terdapat berbagai macam enzim pencernaan seperti maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa, kemudian ada laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa, kemudian ada sukrase yang mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, ada juga enterokinase yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin, kemudian ada peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan juga ada lipase yang mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Pada ileum atau usus penyerapan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, zat seperti glukosa, kemudian asam amino, vitamin B dan C yang larut dalam air, dan juga mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah, dia akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar menuju ke hati. Selanjutnya dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara untuk asam lemak dan juga gliserol serta vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K akan diserap oleh usus halus dan diangkat melalui pembuluh getah bening pada usus atau pembuluh kil yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah. Sedangkan makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan akan bergerak menuju usus besar. Nah, kita akan bahas proses yang ada di usus besar atau intestinum crassum. Makanan yang tidak bisa dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersamaan dengan lendir juga akan diteruskan menuju usus besar
untuk menjadi feses. Nah, di dalam usus besar itu juga terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses dan juga untuk menghasilkan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar itu pastinya banyak mengandung air. Nah, karena tubuh itu memerlukan air, maka di dalam usus besar juga terjadi reabsorpsi air atau penyerapan kembali air ya. Dan untuk perjalanan makanan sampai ke usus besar itu dapat mencapai antara 4 sampai 5 jam. Namun di usus besar itu makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Nah, di dalam usus besar nantinya feses akan didorong secara teratur dan lambat ya oleh gerakan peristaltis menuju ke rektum atau poros usus dan juga diteruskan menuju ke anus. Nah, anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh ya. Apabila feses itu sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum itu akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Jadi, proses buang air besar atau proses defekasi itu dapat dilakukan dengan sadar karena adanya kontraksi otot dinding perut ya, yang diikuti dengan mengendurnya otot. Akibatnya feses itu dapat terdorong ke luar anus. Nah, untuk penjelasan kelenjar pencernaan dan juga gangguan apa saja yang ada pada sistem pencernaan akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.